Baik, selamat petang pemirsa, salam jumpa tentunya. Kembali kita di Berendo TVRI Bengkulu untuk sore hari ini Selasa 31 Januari 2023. Dan Berendo TVRI Bengkulu kali ini di ruang konsultasi. Dan kali ini kita akan mengangkat tema mengenai satu tema, yaitu investasi di ambang resesi. Nah, untuk itu Studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk narasumber kita. Yang pertama ada Bang Bayu Saputra selaku pakar investasi tentunya. Nah, berbincang mengenai investasi, kita tahu bahwa untuk tahun 2023 ini ada wacana ataupun juga ada sedikit isu mengenai yang namanya resesi. Nah, kita bakalan berbincang seputar resesi, seputar investasi, ataupun juga seputar tentang mengenai investasi apa yang cocok tentang resesi ini sendiri tahun 2023. Kita udah masuk ke tahun 2023 tentunya, dan mungkin saat ini sudah termasuk resesi. Kita bakal tanya terlebih dahulu ke narasumber kita sore ini. Kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat sore, ada Bang Bayu Saputra. Sore Bang. Iya, selamat Sehat, sore. Bang? Sehat, Alhamdulillah. Investasi di ambang resesi ini menarik tentunya ya. Nah, untuk sebelum kita jauh membahas mengenai investasi di ambang resesi itu terlebih dahulu boleh dijelaskan ke pemirsa di rumah mengenai resesi yang wacana ataupun isunya akan terjadi di tahun 2023. Silakan. Baik, Mas Fahmi. Jadi sebelumnya memang ini sudah sempat dibahas juga ya. Kalau pemirsa mungkin pernah nonton di TVRI Bengkulu, kita pernah membahas mengenai isu akan adanya resesi di tahun 2023, yang mana saat ini kita sudah berada di tahun itu. Betul. Berhubungan tentang definisi ya, resesi ini kan artinya 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu mengalami minus. Ya. Oh, mengalami minus ya. Mengalami minus. Jadi kalau masih 1 kuartal belum dikatakan resesi. Oke. Jadi kalau sudah 2 dan secara berturut-turut, nah ini baru dikatakan resesi. Dan alhamdulillah Indonesia ini masih menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif untuk saat ini. Untuk saat ini. Oke. Dan kalau kita melihat memang beberapa indikator yang ada ya, seperti stimulus ekonomi yang ada saat ini, juga saya rasa ekonomi kita masih akan terus tumbuh ya. Bahkan di isu adanya resesi di tahun 2023 ini. Jadi tentu kita memang perlu waspada, tapi tidak usah terlalu takut gitu ya, apalagi sampai ibaratnya kayak terjadi di tahun 2020 ya. Waktu itu banyak orang yang panik buying, panik selling akibat isu resesi. Saya rasa dampaknya mungkin memang akan terasa di beberapa negara, dan tentu ada dampaknya ke Indonesia. Tapi ini bukan berarti kita akan mengalami resesi yang sama seperti yang dulu, bahkan yang dialami negara-negara yang lain. Oke, baik. Nah, untuk kita sudah menginjak ke tahun 2023 nih, tentunya udah masuk ke Januari, bentar lagi Februari. Menurut Bang Bayu sendiri, apakah resesi itu tahun ini akan muncul di Indonesia atau tidak gitu? Baik. Kita bicara di awal tahun 2023, tentu saja kalau kita lihat dari PDB kita juga masih menunjukkan positif, dan ini sangat baik juga gitu ya. Mulai dari lini UMKM kita, mulai dari segi pelaku usaha, kemudian juga daya belanja masyarakat kita, ini masih menunjukkan positif ya. Sehingga memang kalau dikatakan apakah kita akan resesi seperti negara-negara yang lain, let's say kita lihat ya China misalnya yang sudah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup dalam gitu ya. Kita lihat di US, bahkan di Eropa yang akibat adanya perang Ukraine dan Rusia gitu ya. Namun ternyata Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu untuk bisa break the rules gitu ya, bahwa kita ini walaupun negara berkembang tentu punya pendirian ekonomi yang cukup kuat ya. Apalagi ditunjang dengan banyaknya kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Maka saya pikir untuk di awal tahun ini kita masih bisa optimis untuk bisa ibaratnya tidak terjebak ke dalam resesi. Nah, cuman kalau kita berbicara apakah di akhir tahun atau di pertengahan tahun ini apakah ada ancaman resesi, tentu masih sangat besar peluangnya, Mas. Ya. Berbicara soal perang yang terjadi saat ini di Rusia dan di Ukraine, tentu yang berdampak bukan hanya di rusaknya infrastruktur yang ada di kedua negara tersebut, tapi juga ada rusak supply chain yang ada di sana. Let's say kita lihat bagaimana komoditas yang saat ini ya, yang dari Rusia dan dari Ukraine ini yang banyak
mengalami kendala ya ke negara-negara contoh di Eropa yang dulu misalnya impor gandum dari Rusia, misalnya minyak dari Rusia. Karena Nah, sekarang Rusia kan di stop. penghasil gandum ya. Betul. Jadi sehingga dengan contoh komoditas yang tadi yang di stop ini mengalami apa ya implikasi yang cukup berat bagi dunia Barat ya, terutama Eropa yang juga importir nih dari Rusia. Nah, kita lihat juga dari bagaimana Amerika juga mengalami hal yang sama, karena dari beberapa negara yang ada yang kita lihat contohnya seperti China, Tiongkok, seperti Rusia, ini sudah mulai menerapkan apa ya ibaratnya perdagangan mata uangnya sendiri. Jadi misalnya dari Rusia pakai rubel misalnya gitu ya. Kemudian kalau dulu kita lihat mereka transaksinya masih pakai dolar gitu ya. Ini tentu implikasinya kan menurunkan daya beli dolar terhadap mata uang yang lain. Nah, apa dampaknya terhadap Indonesia nih, sebagai negara berkembang? Tentu akan sangat berdampak, yang mana kita ini juga salah satu importir komoditas. Betul. Dari Rusia dan juga dari Amerika, Dari Amerika seperti itu. sendiri. Oke, baik. Nah, tadi Bang Bayu berbicara mengenai dampak yang terjadi kalau terjadi resesi, dan resesi itu pun masih mengancam kita nanti di akhir tahun tentunya ya. Nah, untuk peran dari masyarakat atau peran dari pemerintah sendiri untuk kita menghadapi resesi ini supaya tidak terjadi di akhir tahun ini seperti apa? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sendiri atau pemerintah kita sendiri? Baik, saya rasa yang dilakukan pemerintah kita dengan salah satu cara misalnya adalah dengan menaikkan pajak dan memberikan pajak yang dulu belum dikenain pajak gitu. Saya rasa ini salah satu hal yang menguatkan APBD kita ya, sehingga memang kita cukup siap untuk menghadapi yang namanya resesi ini. Jadi saya rasa dengan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah ini sudah cukup efektif gitu ya. Namun memang ini perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia dan kita sendiri selaku masyarakat nih, Bung Fahmi. Kita sebagai masyarakat tentu harus paham dulu bahwa penyebab resesi ini ya kalau kita lihat di negara-negara lain itu akibat Bank Indonesia atau bank sentral dari suatu negara itu menaikkan suku bunganya. Karena inflasi sudah sangat mengkhawatirkan ya. Inflasi ini kan kalau kita pakai rumus standarnya gitu ya. Kalau inflasi naik ya bank sentralnya naikin suku bunga untuk meredam uang beredar yang ada di masyarakat. Nah, sehingga apabila suku bunga ini naik, tentu kredit naik, ya kan. Pengusaha yang ingin kredit juga harus banyak-banyak mikir nih, gitu. Terutama akan banyak merem operasional bisnisnya, gitu ya. Ekspansi bisnisnya juga akan bermasalah di sana. Kemudian juga bagi masyarakat yang punya kewajiban yang ada di bank, misalnya ini juga akan bisa mengakibatkan tingginya NPL yang akan terjadi apabila nanti suku bunga bank bisa naik gitu ya. Nah, ini sudah banyak kita lihat di tahun 2021 nih. Ketika masyarakat kita itu akibat lemahnya ekonomi itu banyak ibaratnya menggunakan akses kewajiban liabilitas yang ada di perbankan gitu ya salah satunya. Nah, akibatnya kita sama-sama ketahui di berita banyak orang yang gagal bayar, bank-bank NPL-nya naik gitu ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan akibat tingginya inflasi, bank sentral menaikkan suku bunga, daya beli masyarakat ini akan berimplikasi mengalami penurunan. Nah, ini yang kita khawatirkan, sehingga masyarakat yang bisa dilakukan oleh masyarakat maksud saya adalah masyarakat yang menengah ke bawah nih, yang punya ekonomi menengah ke bawah. Saya harapkan ini mampu lebih bijak dalam mengelola keuangan. Artinya beli apa yang dibutuhkan. Ya, needs and wants ini harus dibedakan banget nih, Bung. Jadi kita harus sadar bahwasanya cash is the king. Zaman resesi itu cash is the king. Kenapa saya katakan cash is the king? Ketika terjadi resesi, ya, bukan hanya daya beli masyarakat yang menurun,
tapi nantinya aset-aset yang berharga itu akan mengalami penurunan. Contoh, harga rumah turun, harga saham turun, harga komoditas mungkin yang saat ini berharga juga akan turun. Nah, siapa yang mampu membeli aset tersebut? Tentu orang yang punya cash. Betul. Nah, apabila masyarakat nanti ibaratnya tidak bijak dalam mengelola keuangannya, pada saat terjadi resesi tidak ada cash lagi untuk bisa digunakan ibaratnya multiplier efek di asetnya tersebut. Oke, baik. Berarti kita harus ngumpul-ngumpul cash mulai dari sekarang ya. Nah, jadi cash is the king, tapi ini tentu untuk orang yang ibaratnya menengah ke bawah gitu ya. Contoh karyawan, staf, pegawai. Namun kalau bagi pelaku usaha yang kita lihat mungkin 5% orang yang di Indonesia lah kalau kita bisa katakan orang-orang yang menengah ke atas ini, tentu yang kita harapkan adalah mereka tetap menjalankan roda perputaran ekonominya. Oke, baik. Nah, menurut Bang Bayu sendiri nih, untuk semisalnya terjadi resesi ya di Indonesia, resesi itu sendiri baik atau buruk di mata masyarakat atau di mata ekonomi dunia? Ya, resesi saya rasa semua ekonom sepakat bahwasanya memang ini adalah salah satu momok yang bisa menakutkan gitu ya. Tapi ya tentu kita masyarakat sekali lagi kita banyak belajar dari tahun 2020. Di mana saat itu kita mengalami resesi di awal, bahkan sampai di awal tahun 2021 ya waktu itu ya. Jadi kita sudah survive di era resesi COVID-19 itu, namun memang ini masih ada residunya ya. Residu dari COVID itu kemudian ada perang juga dan beberapa masalah isu-isu global gitu ya. Tentu ini adalah hal yang patut kita waspadai. Nah, tadi sesuai dengan yang kami sampaikan bahwa masyarakat mau tidak mau harus lebih bijak mengelola keuangan. Jadi kalau dulu mungkin masih banyak yang nggak aware tentang ya udah deh money harus kita habiskan gitu, misalnya punya uang segini konsumsi apa aja gitu ya, konsumtif gitu. Nah, ini perlu agak direm pada saat terjadi resesi. Namun bagi pelaku usaha, terutama yang pelaku usaha yang cukup besar gitu ya, ini secara pribadi itu masih tetap melakukan belanja ya. Belanja karena kalau orang-orang kaya ini nggak belanja, maka dari ibaratnya di bahasa langsungnya gitu ya, yang uang yang beredar di atas itu nggak bakal berputar ke bawah. Baik. Jadi yang ini kita harapkan uang yang banyak tadi ini kan adanya di kalangan atas gitu ya. Nah, ini kalau tidak berputar ke bawah, yang di bawah ini bakal ya cukup tertekan dengan adanya resesi seperti itu. Baik Bang Bayu. Nanti kita lanjutkan kembali, tentunya kita bakal jeda iklan terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu, kita jeda iklan pariwara berikut ini. Bisa kita tambahkan biru tua sebagai gradasi turunan dari warna ungu. Sebuah hutan yang sejuk, nyaman, indah. Hai adik-adik, jangan lupa saksikan Anak Ceria setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Hurra! Dan dari proses ini nanti ke proses apa lagi Pak kalau sudah ada? Prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh, disiram. Ya. Program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Bengkulu. Salsa, kamu udah tahu belum sih berita viral?
sendiri. Itu si Krisna kan? Kita cobain juga yuk. Iya, yuk. Aduh, bisa-bisanya kalian ngomongin aku dari belakang. Kalian tahu nggak sih etikanya dalam bermedia sosial? Apa tuh? Yang pertama, gunakan kata yang benar dan tepat saat berkomunikasi. Yang kedua, bijak dalam memilih informasi yang akan diunggah. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoax. Yang keempat, cantumkan informasi sumbernya yang terpercaya saat mau diunggah. Dan yang kelima, jangan cantumkan informasi pribadi kalian jangan berlebihan. Ya, aku udah bagiin semua data pribadi aku. Begitu karena sudah tahu, jangan lupa terapkan etika dalam bermedia sosial. Jahat abu-abu, tapi warnamu putih untukku. Hanya kamu yang mengerti gelombang kepala ini. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara, selalu nyaman bersama, janji takkan kemana-mana. Baik pemirsa, kembali di Penduta TVRI Bengkulu sore hari ini ruang konsultasi Selasa 31 Januari 2023 dengan tema kita yaitu investasi di ambang resesi. Kita sudah berbincang banyak tentunya mengenai resesi dan kita akan berbincang kembali bersama dengan narasumber kita mengenai investasi di ambang resesi. Sebelum kita mengenal apa itu investasi dan juga investasi apa yang bagus di saat resesi nantinya, kita berbicara kembali tentang resesi itu sendiri. Kita tahu bahwa tadi dibilang sama Bang Bayu ada beberapa ketakutan-ketakutan tentunya yang ditakuti oleh masyarakat ataupun semuanya kalau terjadi resesi ini. Apa sih yang paling ditakuti gitu loh apabila terjadi resesi itu sendiri? Sebelum kita masuk ke investasi gitu Bang, silakan. Baik, tentu kita berkaca ya Mas Fahmi bahwasanya apabila terjadi resesi ini kan daya beli masyarakat menurun gitu ya. Sehingga demand yang ada di masyarakat ikut menurun. Kita lihat contoh di tahun 2020-2021 banyak sekali aset kelas yang pada saat itu mengalami penurunan harga yang sangat dalam. Contoh misalnya bagaimana kita lihat industri properti pada saat itu juga mengalami kesulitan yang luar biasa ya, banyak unit yang tidak terjual ya, harga rumah banyak mengalami penurunan, tanah mengalami penurunan. Kemudian juga kalau kita lihat di capital market pada saat itu saham juga bahkan terkoreksi hampir sekitar 40% waktu itu ya. Dan kita lihat juga bagaimana di aset kelas yang lain seperti cryptocurrency juga banyak mengalami koreksi harga pada saat itu. Nah, tentu yang kalau kita lihat secara real di lapangan daya beli masyarakat menurun ya, tentu ekonomi ya yang kita harapkan bisa bertumbuh positif juga akan mengalami penurunan karena PDB itu ya, pertumbuhan ekonomi itu kan digenerate oleh konsumsi ya, konsumsi. Salah satunya adalah konsumsi maksud saya. Nah, ketika resesi terjadi ya tentu
perusahaan, industri-industri juga profitnya juga akan menurun ya, karena daya beli masyarakat menurun. Sehingga terjadilah PHK massal di mana-mana untuk efisiensi. Gitu ya. PHK massal di mana-mana, kemudian tentu kemiskinan bertambah gitu ya, kemudian kesejahteraan secara ekonomi juga akan ikut menurun. Nah ini yang kita khawatirkan seperti itu. Oke. Baik, nah di tahun yang Bang Boy bilang tadi itu orang-orang pada tahunnya bukan resesi loh, tapi dampak COVID-19, benar gak sih? Nah. Betul, ya. Jadi resesi ini kan muncul ketika sudah diumumkan, maksud saya itu setelah terjadi. Oke. Karena kan misalnya BPS ya, Kemenkeu, pemerintah, Bank Indonesia itu merilis berita kita resesi setelah udah terjadi. Oke, belum Ya kan? pada saat Betul. resesinya ya. Oke. Jadi kita akan mengalami ya pada saat itu kita mengalami resesi itu belum ada warning sama sekali. Oke. Kita resesi nih misalnya seperti itu, tidak ada mercusuar yang diinfokan kepada masyarakat. Kita resesi enggak. Oke. Tapi itu terjadi diumumkan setelah 1 kuartal setelah terjadinya resesi itu. Oke, baik. Nah ini yang tentu yang perlu kita waspadai gitu ya. Jadi pinter-pinter kita ya Bang. Betul. Ya? Oke, baik. Dalam mengetahui kapan itu resesi dan terjadinya resesi itu sendiri. Baik. Nah, berbicara mengenai investasi nih, boleh cerita terlebih dahulu apa itu investasi sebelum kita masuk ke investasi yang paling cocok tentunya dalam resesi. Silakan. Apa itu investasi? Baik, kalau secara definisi investasi adalah perilaku ya atau kegiatan menyimpan aset ya di masa kini dengan tujuan nanti di masa depan akan mengalami pertumbuhan kenaikan. Jadi selama itu bentuknya aset itu akan disebutnya dengan investasi. Ya, baik itu asetnya fisik ataupun asetnya digital. Oke, nah baik untuk di resesi misalnya, untuk kan judul kita, tema kita mengenai investasi di ambang resesi ini. Apa sih yang paling cocok investasi untuk masyarakat? Mungkin masyarakat bisa mulai berinvestasi mulai dari sekarang tentunya mengenai resesi yang akan kita hadapi nantinya. Semoga tidak terjadi, tapi kalaupun terjadi kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Baik. Jadi bicara soal apa yang harus kita lakukan ini nggak bisa terlepas dengan pengalaman kita 2 tahun lalu. Baik. Ini pengalaman yang sangat berharga menurut saya karena di tahun 2020-2021 tren investasi itu sangat tinggi, kenaikannya sangat tinggi. Bahkan kalau kita melihat bagaimana di capital market, di pasar modal, itu mengalami transaksi sekitar 3 kali lipat. Yang biasa rata-rata nilai transaksi harian misalnya di stock market itu sekitar 8 triliun, itu bisa mencapai 25 triliun di era pandemi. Jadi di 2 tahun kebelakang itu memang masyarakat kita banyak yang ibaratnya tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba butuh nih dengan investasi. Namun ya ini yang kita sayangkan adalah banyaknya masyarakat yang masuk ke dunia investasi tidak didasari, tidak dibekali dengan literasi yang baik. Artinya apa? Ketika mereka sudah mendapatkan keuntungan dari investasi itu, mereka merasa ini sudah cukup. Atau misalnya mereka merasa untung, mereka berinvestasi lagi dengan misalnya tanpa melihat fundamental dari perusahaannya itu. Sembarangan, ikut-ikutan, bahkan kalau milenial bilangnya FOMO, ya, fear of missing out. Dan kita lihat memang ketika tahun 2020-2021 ya, mereka yang berusia sekitar usia 20 sampai 35 tahun itu mendominasi investasi di sektor pasar modal. Jadi memang banyak sekali masyarakat yang terjun, nggak disertai literasi. Akhirnya kita lihat di tahun 2022 itu mengalami penurunan lagi, bahkan cukup dalam ketika banyak yang sudah mulai ibaratnya kapok tanda kutip seperti itu. Karena gimana mereka masuk ke dunia investasi yang memang tidak dibekali ilmu yang cukup baik. Nah ini yang kita khawatirkan. Nah, ketika kita bicara investasi apa yang baik ketika terjadi resesi ya, pertama-tama kita nggak berharap resesi terjadi. Iya, betul. Jadi ya mudah-mudahan nanti temanya investasi yang baik pada saat ekonomi tumbuh gitu ya. Betul. Nah, ini yang kita harapkan. Kita ganti tema nanti ya. Jangan investasi pada saat resesi ya. Pada saat resesi. Namun apabila ya ini amit-amit gitu ya terjadi resesi, maka sekali lagi saya sarankan, saya tekankan bahwa cash is the king. Orang kaya makin kaya, orang menengah ke bawah itu bahkan makin terpuruk. Kenapa? Karena ketika terjadi resesi, aset itu nilainya turun, Mas.
Oke, baik. Properti turun, tanah turun ya. Waktu itu saham turun. Siapa yang bisa tanda kutip memborong ini semua? Orang yang punya duit. Ya. Siapa yang menjual murah ini semua? Orang yang nggak punya duit. Oke. Jadi orang menengah ke bawah akan makin terpuruk. Makanya kita lihat gap antara si kaya dan si miskin. Kalau kita bilang bahasanya seperti itu, si kaya dan si miskin ini gapnya makin tinggi ketika terjadi resesi. Karena orang kaya dia punya kemampuan untuk memborong aset tadi. Dengan harga yang murah ya. Betul, dengan harga yang murah. Sedangkan orang yang punya aset tadi karena terpaksa nggak punya penghasilan, dijual murah. Gitu. Nah ini yang jadi masalah ketika terjadi resesi. Jadi saran saya kepada masyarakat semua adalah siapkan diri, siapkan cash. Jangan terlalu konsumtif kalau menurut kita kemampuan finansial kita tidak terlalu baik. Oke. Ya, misalnya contoh, ini contoh yang banyak kita jumpain adalah secara personal, ada orang yang misalnya penghasilannya 10 juta, cicilannya 6 juta. Nah ini udah di luar batas ya. Karena toleransi misalnya secara personal untuk bisa berutang itu maksimal banget 50%. Maksimal banget. Tapi kenyataan yang kita lihat di masyarakat adalah banyak sekali lebih dari itu. Nah, ini yang berpikir ke depannya ya. Betul. Baik, berarti resesi ini itu berpihak kepada orang yang kaya dong. Yes, orang yang punya uang. Orang yang punya uang dong. Jadi orang yang miskin nggak berpihak ke mereka gitu. Bahkan mereka menjual asetnya dengan harga murah kan. Artinya rugi pada saat terjadi resesi. Oke, baik. Nah, untuk pemerintah sendiri mengatasinya seperti apa nantinya? Apakah mereka turun tangan dengan hal tersebut atau seperti apa? Oke, pemerintah ya. Jadi saya rasa pemerintah yang bisa dilakukan adalah melakukan kebijakan fiskal yang bisa mereka lakukan gitu ya. Salah satunya kan pemberian banyak insentif ya, pajak, kemudian kalau kita lihat subsidi-subsidi kan banyak disalurkan pada saat terjadi resesi. Saya rasa kita salah satu negara yang cepat pulih terhadap resesi karena memang insentif yang diberikan pemerintah menurut saya ini salah satunya tepat sasaran. Misalnya relokasi subsidi BBM misalnya salah satu contoh, walaupun memang pro dan kontra gitu ya. Namun kita patut mengapresiasi bahwasanya apa yang diambil oleh pemerintah ini sudah tepat sasaran dan buktinya kita bisa resilience lebih cepat daripada negara-negara yang lain. Tentu Bank Indonesia juga selaku pemegang kebijakan moneter ini akan lebih menyalurkan kredit ya ke bank-bank, ini akan lebih tepat sasaran juga ya. Buktinya memang semacam kayak kredit kalau kita lihat kan sangat kecil bunganya ya. Jadi memang ini diperuntukkan agar masyarakat bisa ibaratnya menghasilkan ya itu lebih banyak dengan kredit yang lebih rendah. Nah ini yang kita harapkan dan saya rasa pemerintah akan melakukan yang sama apabila terjadi resesi. Oke, baik, tadi baru satu dijawab tentang investasinya yaitu mengenai investasi saham modal yang nanti dilanjutkan kembali, kita jeda iklan terlebih dahulu. Baik, bersih di rumah kita jeda iklan terlebih dahulu, tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu. A city official had earlier said that at least 17 people were killed in Ukraine, while Zaporizhia city remains under Ukrainian control. Since thoughts have died or been wounded as To, co dzisiaj działo się tutaj na jeziorze Kępno, było częścią dużego ćwiczenia, które trwa już od kilku tygodni. Było to praktycznie zwieńczenie całej naszej działalności na poligonie Orzeł. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya,
Jernih suaranya, canggih teknologinya. Wan, Apa? kau ngapa di tengah-tengah? Pacar ayo, nak saya di pinggir, masuk tengah. Apa urusan kamu? Jika kau zebra cross untuk orang nyebrang jalan. Kamu mana perlu kebetulan? Saya kan aja cepet, saya kan udang pejabat, udang khusus, tahu tak kamu? Hai, Hoi, hoi, anakku udah diajak emak aku ngajarin nyumbuk kan mana? Kau yang nyumbuk. Ngapo, aduh apa? Saya kan cepet, saya kan undangan. Tidak baca Wan, kau tempat penyeberang jalan. Wan tidak boleh berhenti di tengah kau. Kalau Wan berhenti di tengah kau, pejalan kaki nak pakai apa? Jadi kalau berhenti, Wan harus berhenti di belakang di garis itu. Coba saya mundur. Adik sana, menaati lalu lintas juga untuk keselamatan kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak gini, kebilo lagi. Hei kawan, pasti kau dan aku sama, sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama, sama-sama punya mimpi untuk mencari berarti. Karena harus kita taklukkan bersama melawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Perlu memulai untuk meraih hebat kau impikan, seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu terhebat. Baik pemirsa, masih kembali di Berndo TVRI Bengkulu, ruang konsultasi TVRI Bengkulu. Hari ini Selasa 31 Januari 2023 tentunya ya. Kita masih membahas mengenai tema investasi di ambang resesi. Nah, kalau tadi Bang Bayu sudah berbicara dan juga berbincang dengan kita mengenai investasi yang bagus apabila kita mengalami resesi, itu salah satunya di saham modal tentunya ya. Nah, kita berbincang mengenai ini dulu deh, hal-hal kecil, investasi hal-hal kecil. Kalau saham modal tuh kan cukup gede tuh modalnya ya kan. Nah, mungkin di hal-hal kecil yang mungkin masyarakat bisa berinvestasi juga, masyarakat umum, masyarakat luas yang ada di Bengkulu tentunya, agar bisa menghadapi resesi ini sendiri apa gitu, Bang Bayu? Baik, saya rasa untuk mempersiapkan kondisi terburuk yang ada dan kalau sekali lagi amit-amit terjadi resesi gitu ya, tentu masyarakat langkah paling awal adalah menyiapkan kemampuan finansial yang baik ya. Jadi bagi yang masih sering konsumtif nih, nah ini perlu agak ngerem dikit. Iya. Oke. Kemudian juga perlu melihat bagaimana rasio utang yang ada. Oke. Ya. Jadi ini kita lihat tentu agak mengkhawatirkan karena di masyarakat kita sudah mulai banyak yang melakukan pinjaman secara pribadi tanpa melihat kemampuan untuk membayar. Gitu ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita misalnya punya rasio utang di atas 50%, ini sudah sangat mengkhawatirkan apalagi terjadi resesi seperti itu ya. Kemudian yang perlu kita lakukan untuk berinvestasi, nah sebenarnya ada banyak ya kalau kita bicara yang di sektor yang kecil gitu, yang mungkin masyarakat mampu untuk ke sana, yaitu sebenarnya salah satunya di capital market ya, Mas Fahmi. Jadi kalau bicara apakah butuh modal yang gede, di capital market itu 10.000 udah bisa. Contoh ya, jadi di capital market kita bicara ada reksadana, ya,
Kemudian ada instrumen keuangan yang namanya saham, yang 5.000 itu udah bisa, 5.000 rupiah. 5.000 perak 5.000 perak. Oke. Ya. Itu bukan 5.000 miliar atau apa ya, 5.000 perak itu udah bisa. Kalau di reksadana bahkan itu sudah bisa mulai di 10.000 rupiah. Oke. Ya. Dan ini bisa kita misalnya reksadana itu bisa dibeli atau kita misalnya mulai berinvestasi melalui sekuritas, melalui bank gitu kan, itu bisa, kemudian melalui beberapa aplikasi yang ada secara online, misalnya beberapa yang sering kita temuin misalnya di aplikasi online gitu ya. Tentu yang harus berizin ya. Harus berizin di OJK atau di Bapepti di bawah Kemendak, Kementerian Perdagangan. Nah, selain di dua ini, ada satu lagi yang ini sangat membantu pembangunan pemerintah, yaitu di sukuk, obligasi negara. Ya. Obligasi retail Indonesia atau ORI yang biasa kita singkat. Ketika masyarakat berinvestasi membeli ORI, artinya secara tidak langsung masyarakat itu memberikan pinjaman kepada pemerintah negara. Agar nanti negara membangun infrastruktur yang ada di Indonesia. Baik. Infrastrukturnya nanti kan menghasilkan recurring income, ada penghasilan misalnya dari sana ya. Penghasilan itu akan dibayarkan kepada orang yang beli obligasi tadi. Dibayarkan bunganya, dibayarkan penghasilan atau returnnya. Nah ini kalau ORI biasanya 1 juta itu sudah bisa mulai. Paling kecil. Paling kecil. Ya. Jadi 3 instrumen keuangan ini yang menurut saya paling affordable bagi masyarakat untuk diinvestasikan. Nah selain itu tentu masih ada beberapa seperti misalnya deposito ya. Cuman kalau deposito ini kan investasi yang terbilang sangat pasif gitu ya. Karena kita datang ke bank kemudian nanam duit lah istilahnya seperti itu, nyimpen duit, kita nunggu beberapa periode nanti dapat bunganya seperti itu. Nah ini juga bisa kita lakukan karena memang sangat low risk gitu ya. Ada juga kalau misalnya masyarakat lebih siap untuk berinvestasi di high risk ya, tentu ada misalnya kita lihat ada aset digital ya kan, kayak cryptocurrency misalnya. Kemudian kita bicara saat ini ada NFT misalnya seperti itu ya, yang lebih high risk seperti itu. Namun saran saya bagi masyarakat yang baru mau memulai berinvestasi, yang paling pertama dilakukan adalah pelajari dulu instrumen investasinya. Apa itu instrumen investasinya, Mas? Betul. Jadi contoh ya, kita bicara soal yang paling rendah risiko ini kan deposito tadi ya, paling rendah banget ya. Deposito ini kan kita tinggal datang ke bank, kemudian nabung duit misalnya seperti itu ya, selama setahun disimpan nanti dapat bunganya. Iya, karena masyarakat juga taunya yang paling mereka paham itu deposito. Untuk masalah yang tadi disebutkan itu mereka masih awang-awang gitu loh. Betul. Namun bagi masyarakat yang merasa deposito ini kayaknya kurang tinggi bunganya, returnnya kurang tinggi, karena biasanya deposito itu instrumen untuk melawan inflasi. Jadi kalau inflasi kita 3%, biasanya deposito nggak jauh dari sana, gitu ya. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi returnnya, ya imbal hasilnya, yaitu namanya reksadana. Ya. Reksadana ini itu biasanya kalau kita lihat returnnya, tentang harganya itu rata-rata bisa 8, ya bisa 10, bahkan ada yang 20%. Ya. Tergantung kita investasinya di reksadana mana. Karena reksadana ini artinya kita datang ke manajer investasi, ya datangnya ini bisa online, itu bisa gitu ya. Maksud saya datang kita buka aplikasinya, kita beli produk reksadananya, uang kita, dana kita itu akan dikelola oleh manajer investasi. Jadi secara ininya nih sederhananya, kita mempercayakan dana kita dikelola oleh manajer investasi dan dia nanti akan investasikan dana kita ke beberapa instrumen keuangan seperti saham, obligasi, deposito. Baik. Kita tinggal nantikan aja, duduk manis saja. Cantik ya, duduk cantik aja. Betul. Baik, tahan dulu, nanti kita lanjutkan kembali tentunya, tetap bersama kami pemirsa di Berdua TVRI Bengkulu. Angklung yang mendunia. Mereka sedang mempersiapkan sebuah pertunjukan untuk menyambut tamu-tamu dari Inggris. Yusuf, lagi-lagi kamu main handphone. 2 hari lagi kamu akan ujian, nak. Ayo baca. Iya nih Bunda, tadi Azra udah bilang, tapi Kak Yusuf
Masih aja main HP. Bunda, belajar itu bisa di mana saja dan kapan saja. Ini Kak Yusuf lagi belajar kok Bunda. Tapi belajarnya melalui HP. Zaman sekarang kan sudah canggih. Kita tidak harus membawa buku kemana saja. Anak-anak, marilah kita bijak menggunakan gawai. Kurangi bermain game dan tingkatkan membaca. Membaca merupakan hal yang menyenangkan. Betul itu teman-teman. Yuk kita membaca buku 15 menit per hari. Ayo kita membaca. Dan dari proses ini nanti ke proses apa lagi Pak kalau sudah dari prosesnya kita harus masaknya harus 5 kali siram. Oh, disiram. Ya. Program acara kearifan lokal, realitas sosial, sosok milenial maupun tokoh inspiratif yang ada di Provinsi Bengkulu. Saksikan Lensa di Rafflesia setiap hari Senin sampai Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Dari sore hingga malam hari, ruang ICU atau ruang gawat darurat milik RSUD Kabupaten Kaur tergenang air. Hujan yang turun dari sore hingga malam hari mengakibatkan gedung ICU atau ruang gawat darurat RSUD Kabupaten Kaur tergenang banjir. Satuan Sarsamapta Polres Bengkulu Utara melakukan evakuasi dan mengecek situasi daerah Kecamatan Arbesti, Desa Tanjung Genting. Awalnya pengungkapan kasus ini bermula dari tim Opsnal Sat Narkoba Polres Lebong menciduk tersangka AD, warga Kecamatan Lebong. Berisi berita-berita aktual dari Provinsi Bengkulu. Saksikan Bengkulu hari ini setiap hari pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, kembali di Berndo TVRI Bengkulu, ruang konsultasi TVRI Bengkulu sore hari ini Selasa 31 Januari 2023 untuk segmen terakhir kita di sore hari ini berbincang mengenai investasi di ambang resesi tentunya. Kita ngobrol kembali bersama dengan narasumber kita ada Bang Bayu Saputra selaku pakar investasi ya. Nah tadi dijelaskan bahwa ada beberapa banyak tentunya investasi yang bisa dilakukan baik yang sektor modal kecil, menengah sampai juga sektor modal yang cukup besar gitu ya Bang ya. Nah tadi reksadana juga bisa kita lakukan. Nah, untuk sebelum kita memulai investasi itu sendiri, apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu untuk kita terjun ke dunia investasi itu sendiri? Baik, jadi yang paling pertama adalah kita cari tahu dulu ya, kita perbanyak literasi yang ada. Tadi termasuk beberapa instrumen keuangan yang saya jelaskan, ada reksadana, kemudian ada saham ya. Yang mana kalau kita lihat misalnya contohnya saham, ini kalau terjadi resesi ini bisa terkoreksi cukup banyak. Kalau biasanya bahasa investornya itu ini diskonnya banyak. Oke, gitu ya. Diskonnya banyak. Karena investasi itu ketika dia mengalami penurunan, sedangkan secara fundamental masih bagus, ini bukan hal yang negatif, tapi justru yang diidam-idamkan oleh setiap investor. Oke. Nah, jadi kalau kita mendefinisikan misalnya ya tadi reksadana, kita menitipkan dana kita ke manajer investasi yang terpercaya, kemudian pastinya harus diawasi oleh OJK. Sudah terdaftar di OJK. Kemudian kalau kita bicara soal saham, nah ini yang tadi saya bilang Rp5.000 itu sudah bisa mulai gitu ya. Tentu ini berlaku kelipatannya, tergantung perusahaannya. Nah contoh
saham perusahaan ada banyak di Indonesia ini, di Bursa Efek Indonesia misalnya itu ada 800 lebih perusahaan yang bisa kita investasi. Jadi kita tidak kekurangan opsi untuk berinvestasi sebenarnya nih Mas. Hanya saja nanti kita tinggal pilih, contoh ada beberapa perusahaan besar yang PT, TBK gitu ya. Itu banyak sekali yang bisa kita investasikan dan harga sahamnya pun bervariasi tergantung perusahaannya. Nah, ini kita bisa cari tahu ya melalui internet, bisa kemudian juga datang langsung ke misalnya ke pihak yang terkait, otoritas yang terkait, misalnya OJK, Bursa Efek Indonesia, atau langsung datang ke jasa keuangannya. Contohnya sekuritas, ke bank, itu ini bisa kita akses investasi reksadana tadi misalnya. Saham juga misalnya seperti itu. Nah, selain itu juga ada satu primadona investasi yang juga agak naik daun ketika terjadi resesi, yaitu adalah emas. Oh, emas, baik. Ya. Emas ini kalau kita lihat apabila terjadi resesi, harganya biasanya mengalami kenaikan. Tapi kalau ekonomi kita udah mulai pulih, mengalami penurunan. Jadi alat lindung nilai lah kalau menurut saya emas ini agar aset kita ini tidak tergerus nilainya gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu pilihan berinvestasi. Tapi tentu masyarakat harus bisa mempelajari bahwasanya ada yang mengatakan emas selalu naik, tidak juga ya. Tidak juga, bahkan mengalami naik turun, fluktuasi. Saham gimana? Mengalami fluktuasi. Reksadana gimana? Juga sama mengalami fluktuasi. Jadi momennya perlu kita cari tahu dengan cara memang masyarakat perlu banyak datang langsung ke tempatnya, misalnya ke otoritas yang terkait atau dari dan saya tidak sarankan ini untuk ikut-ikutan karena banyak sekali waktu terjadi resesi 2020 itu masyarakat kita banyak yang FOMO, kata misalnya influencer A beli ini, investasi ini diikutin. Nah, ini yang menurut saya jangan dicoba. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan kecuali kita sudah mempelajarinya. Baik. Ini terakhir nih, untuk pertanyaan terakhir mungkin, apakah ada masyarakat ataupun orang-orang tertentu yang menunggu-nunggu akan datangnya resesi gitu loh? Semisalnya mungkin, nanti aja dia beli rumah, nanti aja beli mobil, tunggu resesi dulu harganya murah gitu. Menurut Bang Bayu sendiri seperti apa? Baik, tentu ya kita lihat pasti ada ya, apalagi sudah melewati resesi yang sebelumnya, di mana harga properti menurun, harga saham menurun, dan kalau kita lihat ya secara statistik itu memang jumlah orang yang sudah kaya itu makin kaya, makin kaya ya. Ini sudah pernah juga kita sampaikan di edisi Brendo yang sebelumnya gitu ya, bahwasanya memang mereka yang memiliki aset, memiliki dana untuk mengoleksi aset-aset yang turun harganya tadi, itu akan ketika resesi sudah berhenti, harganya akan naik lagi. Contoh kita bicara di saham gitu ya. Saham itu terkoreksi hampir kurang lebih 40% di tahun 2020. Tapi ketika kita bicara di 2021 akhir ya, tengah sampai ke akhir itu sudah mengalami kenaikan bahkan hampir sama dengan sebelum resesi. Artinya hampir 2 kali lipat ya kekayaannya itu mengalami kenaikan. Nah, ini yang perlu kita tiru ya. Kalau memang ditanyakan apakah ada orang yang seperti itu, ya saya rasa mungkin ada gitu ya. Ada gitu. Ini orang seperti itu bagus gak sih menurut Bang Bayu sendiri? Apakah mereka termasuk orang yang cerdas atau seperti apa nih? Iya, kalau orang, saya rasa satu hal yang kita sama-sama sepakati, tidak ada orang yang berharap resesi. Ya, karena impact-nya ya oke lah, investasinya mengalami kenaikan, tapi mungkin daya belinya dia di masyarakat mengalami penurunan. Tapi saya rasa ya kalau ditanya apakah bagus atau tidak gitu ya, ini perilaku yang saya rasa bagus ya. Jadi kalau kita menyiapkan finansial dan melakukan investasi misalnya secara cermat dan juga masif pada saat terjadi resesi, saya rasa ini salah satu metode yang bisa dilakukan. Baik, terima kasih Bang Bayu, berarti termasuk orang cerdas ya, seperti itu ya. Terima kasih banyak atas waktunya, semoga kita nggak terjadi resesi tentunya di tahun 2023 ini. Terima kasih banyak pemirsa, walaupun resesi atau tidak resesi, mulailah untuk berinvestasi tentunya, karena investasi itu baik buat kita dan bisa menjadi satu tabungan buat kita nantinya ya. Saya Karim pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah
Selamat petang saudara, Anda menyaksikan Klik Indonesia Petang Selasa 31 Januari 2023 bersama saya Maya Karim. Dan saya Oki Satria, kami awali Klik Indonesia Petang dengan laporan utama. Operasi pencarian 3 polisi yang hanyut di Sungai Digul, Papua Pegunungan terus dilanjutkan. Pencarian terkendala arus sungai yang deras.